Halo saudara-saudara, kita bertemu lagi hari ini dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Yosias Nugroho dari GKI Serpong. Hari ini kita akan merenung seperti hari-hari yang lampau dan semoga perenungan kita mendatangkan kekuatan untuk melangkah di tengah-tengah pergumulan hidup kita hari demi hari ke depan. Sebelum kita merenung, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena pemeliharaan yang tak kunjung putusnya yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini dalam kemurahan-Mu juga kami mau merenungkan apa yang Tuhan sabdakan melalui kesaksian Alkitab. Kiranya kami diperkuat dan hidup kami boleh ikut membangun kehidupan bersama-Mu, sehingga ciptaan Tuhan terus diperbarui dan semakin hari semakin menjadikan dunia lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya akan bacakan satu ayat Alkitab yang diambil dari Perjanjian Lama, dari Mazmur pasal 116, ayat yang ke-15. Mazmur pasal 116, ayat 15. Namun, ayat yang akan saya bacakan diambil dari Alkitab Terjemahan Baru 2, sehingga bunyinya bisa berbeda dengan apa yang saudara-saudara pegang Alkitabnya. Di dalam Alkitab Terjemahan Baru kedua ini, bunyi ayatnya seperti ini. Sungguh berat bagi Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Sekali lagi ya. Sungguh berat bagi Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, kalau membaca ayat ini, saya diajak untuk merefleksikan betapa Tuhan memiliki kerinduan untuk berdekatan dengan manusia. Sebab Dia mengasihi manusia, saudara-saudara dan saya. Dan ketika Dia melihat ada sebuah realitas kehidupan, yakni kematian di tengah-tengah orang-orang yang hidup, orang-orang yang tentu berduka, bersedih, dan terpukul karena peristiwa kematian. Tuhan yang baik itu berusaha mendekati kita, berusaha menghibur kita, berusaha menguatkan kita. Dan yang jelas Dia ada di pihak kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia menunjukkan bela rasa yang begitu kuat. Dan oleh karena itu bahasa yang dipakai di dalam Alkitab Terjemahan Baru 2 adalah sungguh berat. Jadi seakan-akan mau dikatakan bahwa Allah juga mengalami keterpukulan. Allah juga sangat sedih. Dia tidak bersorak-sorak di atas kematian. Dia memahami apa yang dialami oleh umatnya. Dia tahu betapa orang yang ditinggal akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Sebuah fenomena yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus dialami oleh setiap manusia. Dalam kehidupan yang biasa-biasa saja, kita tentu memakluminya. Kita memahami bahwa setiap orang yang hidup pada satu ketika akan pergi dari muka bumi. Tetapi begitu menghadapi peristiwa yang sesungguhnya, sungguh tidak mudah juga untuk menghadapinya. Dan dalam situasi itu, Allah kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, berada di dekat kita, berusaha menghibur kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang kesedihan akibat ditinggal orang yang mati, maka tentu kita berusaha menghiburkan mereka yang kehilangan. Sebagai sesama orang percaya, kita ingin orang yang berduka segera kembali pulih dan dapat melanjutkan aktivitas hidup mereka seperti sedia kala, sehingga mereka tidak kehilangan kreativitas dan produktivitas di dalam kehidupan. Dan mereka juga tetap dapat menikmati kehidupan yang masih dipercayakan kepada mereka. Tetapi sungguh amat tidak mudah menghadirkan penghiburan itu.
Saya mengingat bahwa di dalam upaya menghibur, kita sebagai manusia berusaha mencari segala macam cara agar orang yang sedih kembali gembira. Saya juga ingat dalam peristiwa-peristiwa kehidupan di mana saya sedih. Ayah saya, ibu saya, orang tua yang mengasihi saya berusaha mencari jalan, berbagai macam cara agar hati saya gembira kembali. Kalaupun muka saya sudah bisa memperlihatkan rona keceriaan, tapi hati saya masih sedih, maka orang tua saya berusaha terus menghibur dan menghibur, pakai cara macam-macam. Mungkin berlagak seperti badut yang melucu. Mungkin kata-katanya dicari sedemikian rupa supaya begitu menyentuh dan terasa lembut di hati. Mungkin dijanjikan hal-hal yang saya sukai. Apakah makan enak? Apakah ke tempat-tempat yang menyenangkan? Apakah diajak melihat pertandingan sepak bola? Atau macam-macam. Ayah saya, bapak saya berpikir keras supaya saya, anaknya, bisa dihibur, bisa dikuatkan kembali. Supaya apa? Supaya hidup saya tidak terus tergeletak dan saya bisa kembali berkarya. Tuhan kita memahami kesedihan orang-orang yang ditinggalkan oleh kekasihnya, oleh sanak saudaranya. Dan karena itu dia tidak berhenti. Dia tidak diam saja, tetapi dia berusaha juga mencari cara. Sebab Tuhan yang kita panggil Bapa kita itu jauh lebih hebat dari bapak saya, jauh lebih pintar dari bapak saya, jauh lebih kreatif dibandingkan bapak saya, jauh lebih baik dibandingkan bapak saya. Dan oleh karena itu, percayalah, ketika kita sedih dalam keterpukulan yang seberat apapun, Tuhan kita tidak tinggal diam. Dia tidak kehilangan kebaikannya dan justru semakin menunjukkan keberpihakannya atas kita. Harusnya kita bangga punya Tuhan seperti itu. Harusnya kita tetap berpegang dan bersandar pada Tuhan yang seperti itu. Di dalam kehidupan kita mungkin akan mengalami kesedihan dan kekecewaan. Mungkin orang lain tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita andalkan. Tapi kan kita percaya sama Tuhan. Tuhan yang itu, yang kita percaya, tidak akan membuat kita kecewa. Tuhan yang itu, Tuhan yang kita percaya, adalah Tuhan yang setia, yang baik, dan yang mau terus mendampingi perjalanan hidup kita. Ini bukan slogan saja. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara ngelihat di belakang situ ada salah seorang pemain sepak bola yang klubnya merupakan favorit saya, yaitu Liverpool. Dan Liverpool punya satu slogan yang sangat terkenal yang disebut "You'll never walk alone." Kamu tidak akan pernah berjalan sendiri. Dan kalau kita punya Tuhan, Tuhan yang kita percaya itu juga tidak pernah akan membiarkan kita berjalan sendirian. Apalagi di saat kita sedang lemah, letih, lesu, dan tidak berdaya. Tuhan kita yang baik itu akan senantiasa menawarkan tangannya untuk menggandeng kita. Dan bahkan kalau perlu menggendong kita. Seperti cerita yang ditulis di dalam kitab Yesaya. Jadi saudara-saudara, mari tetap bergantung pada Tuhan, percaya, dan jadikan Dia teman dan sahabat yang setia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, sebanyak apapun kata yang kami sampaikan, tidak ada yang dapat menggambarkan kesetiaan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Dan betapa ajaibnya hubungan yang bisa kami nikmati denganmu ketika kami menjalani kehidupan. Betapapun banyaknya kesalahan kami,
Betapapun berulangnya perbuatan-perbuatan buruk yang kami lakukan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Apalagi ketika kami mengalami badai di tengah-tengah dunia, kebaikan Tuhan terus nyata bagi kami. Kiranya itu boleh kami pegang dan pelihara terus sepanjang hidup ini, supaya dimanapun kami berada, kami boleh tetap berpegang pada kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Dan kami boleh berjalan terus bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kami. Dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berjanji agar setia kepada Tuhan sampai akhir hayat kami. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.